Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik burung balam. Hinggap di atas air. Dari bunyi sambutan salam, macam THR belum cair. Sebetulnya tradisi berpantun itu, kalau saya renung-renungkan, hanya mencairkan suasana saja sebetulnya. Jadi saya misalnya sampai ke satu daerah, kita belum saling kenal, kaku kita. Jadi begitu berpantun, orang jadi senyum. Itu sebetulnya. Memang cantik kain katun. Kain katun bergambar rama-rama. Saya tak lagi berpantun karena sudah dihabiskan Pak Danrem Wirabima. Nah, itu juga alasan kalau kita tidak mau pantun lagi. Jadi ada jurus-jurusnya juga itu. Jadi dengan dimulai dengan pantun itu suasana menjadi cair, orang pun senyum. Kalau saya tengok dari senyum ibu-ibu, bapak-bapak ini lepas, itu menunjukkan nggak punya masalah hidup. Dan kalau ditengok dari senyumnya itu nggak ada utang. Karena orang kalau banyak masalah, setengah mati kita pancing dengan pantun, senyum cuman agak tertahan senyumnya. Senyum sedikit aja. Tapi kalau ini Masya Allah, mudah-mudahan yang ada utang segera dilunaskan Allah Ta'ala. Banyak juga yang berutang. Yang sama kita hormati Bapak Brigjen TNI Sugiono beserta ibu dan keluarga. Mudah-mudahan selalu diberikan kebaikan dunia akhirat. Bapak-bapak Kasrem, bapak-bapak Dandim, bapak-bapak Danyon, ibu-ibu yang setia mendampingi bapak-bapak dalam suka dan duka. Keluarga besar Korem 031 Wirabima, semua yang berhadir ini, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat, yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alam. Tadi saya lihat-lihat ke atas dan ke bawah sini. Ada tulisan Wirabima. Wira itu artinya dalam bahasa Sanskerta pejuang. Maka disebut dengan perwira, wira, pejuang. Bima itu salah satu tokoh di Mahabharata. Bima artinya pemberani. Dua kata yang disatukan. Ada orang mau berjuang tapi tak berani. Ada orang berani tapi tidak mau berjuang. Jadi yang berani dan mau berjuang itu hanya orang-orang Wirabima. Maka beruntunglah ibu-ibu yang punya suami. Mudah-mudahan yang masih gadis segera dapat jodoh insya Allah. Banyak juga yang belum nikah. Memang saya ceramahnya sekarang di Korem 031 Wirabima. Tapi ini direkam dan akan diupload, ditonton semua orang. Jadi mereka kalau datang ke Riau, dia akan cari pemuda-pemuda Wirabima yang siap. Nah, orang yang berani itu selalu berani kamu berjuang, berani. Siap menumpahkan darah, siap. Itu maka tulisannya itu Wirabima, tapi background di belakangnya itu merah. Menyala abangku. Makanya sorban Ustadz Somad itu pun merah. Jadi kalau ditanya, apa pendapat kamu tentang Ustadz Somad? Ustadz Somad itu, tengoklah, bajunya putih, sorbannya merah. Merah darahnya, putih tulangnya. NKRI harga mati.
Nah, gitu dia. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa singgah ke Madinah. Sudah lama Rasulullah Somad ceramah di Wirabima disambut dengan karpet merah. Merah karpet. Mana tim media kita tadi? Udah diambil foto saya lewat sama Pak dan Bapak. Oh kita upload, jadi jangan disangka orang kita nih ustadz kaleng-kaleng. Tapi kalau terlalu banyak melihat warna merah, itu mata kita ini kabur. Mohon maaf ya Bu ya, saya kalau melihat ke sana ini, mata saya ini karena faktor umur dan melihat merah ini kabur. Ini tak bisa saya bedakan mana anak gadis, mana nenek-nenek. Mata ini kalau terlalu lama menengok warna merah, dia rabun, kabur. Itulah maka dokter yang mengoperasi itu bajunya warna hijau. Biru muda atau sebagian rumah sakit hijau. Kenapa hijau? Karena setelah melihat warna merah, kita mesti melihat warna hijau untuk keseimbangan. Ibu, kalau mau matanya itu sehat, banyak-banyaklah melihat warna hijau. Itu bukan kata saya, itu kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kalau mau mata awet selalu menengok warna hijau. Kubah tempat makam Nabi, apa warnanya? Hijau. Karpet Taman Raudhah Masjid Nabawi, hijau. Penghuni surga, sundusin khudrin wa istabaraq. Khudrin artinya baju berwarna hijau. Penduduk surga itu bajunya hijau. Bersedekah pakai duit warna merah. Hijau 20.000. Itu. Jadi memang perlu ada keseimbangan. Merah betul menunjukkan kita berani, gagah berjuang. Tapi juga mesti ada yang menyejukkan. Karena kalau hanya selalu menengok merah, maka mata kita ini. Jadi dokter-dokter di rumah sakit itu, kalau hanya menengok darah saja, bahaya. Selesai operasi, dikasih tahu. Mohon maaf Pak, salah jahit. Nah jadi setelah dia tengok warna hijau, normal lagi matanya, barulah dia kemudian. Saya, batu cincin saya warnanya 2. Ini kebetulan karena mau ke Korem saya pakai warna merah. Biasa warna hijau, 2 warna merah dan hijau. Saya ditanya orang, Ustadz kami tengok pakai cincin batunya merah dan hijau. Iya saya bilang. Ini cincin Ustadz ini ada khasiat-khasiatnya? Ada saya bilang. Ini kalau dipakai duduk di rumah makan nggak bayar. Kok bisa Pak Ustadz? Ya duduk aja jangan makan. Jadi warna-warna itu pun juga rupanya ada simbol-simbolnya. Sorban Nabi Muhammad SAW ada warna hitam, itu biasanya dipakai untuk perang. Ada warna putih, itu dipakai untuk sholat. Ada warna hijau dan ada jubah burdah warna merah. Nah, jadi warna-warna ini penuh dengan simbol dan makna. Dan mata kita pun indahnya melihat itu ketika berwarna-warninya dunia ini. Jadi warna ini bukan hanya sembarang-sembarang warna. Ada merah, ada hijau. Dan kalau kita lihat di sini, ada warna kuning. Saya waktu ceramah di satu daerah, nggak boleh sebut nama daerahnya, menjaga kode etik jurnalistik. Ustadz nanti tolong jangan pakai warna kuning. Saya pikir karena warna partai. Kenapa? Karena yang boleh pakai warna kuning hanya raja saja. Jadi ini dulu adalah wilayah kerajaan. Namanya Sultan Raja Kecik. Karena dia masih kecil, orang Melayu menyebutnya Raja Kecik. Yang dibaiat oleh datuk-datuk. Salah satunya Datuk Kampar dan datuk-datuk dari Minangkabau. Diangkatlah dia menjadi raja. Raja bahasa Sanskerta, bahasa Arabnya sultan.
pada tahun 1723. Dialah raja pertama, namanya Raja Siak Sri Indrapura. Jauh di sana, lebih kurang 2 jam. Panjang umur, sehat badan, kita akan adakan acara jalan-jalan pengajian ke Siak Sri Indrapura. Ongkos tanggung masing-masing. Ibu-ibu banyak sekali suka ke kerajaan Siak itu. Pas ditanya, ngapain ibu ke sana? Mau melihat wajah di cermin Sultan Pak Ustadz, katanya awet muda. Pas ditengok, gimana bu? Bebelang Pak Ustadz. Muka putih, leher hitam. Rupanya salah skincare. Ustadz Somad ini kalau ceramah kadang menyinggung perasaan kita. Kunci mendengar ceramah Ustadz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung, pulang, meninggal. Saya bukan karena saya, memang sampai umur. Nah, jadi kalau ada orang datang ke kerajaan Siak yang ada di Siak, mau nengok cermin yang dari kristal, mau naik ke tangga, ya bagus. Saya setiap tamu yang datang saya bawa ke sana. Tapi nilai yang paling penting kita ambil adalah bahwa Riau bukan diisi oleh orang utan, tapi diisi oleh orang yang punya peradaban. 400 tahun yang lalu Riau sudah punya kerajaan, punya panglima hulu balang, punya tentara, punya perdana menteri. Tapi begitu berjuang bersama Presiden Insinyur Soekarno, TNI, bekerja sama dengan umat Islam, maka Sultan Siak Sri Indrapura memberikan 11 juta gulden. Bung Karno, ini 11 juta gulden untuk berjuang. Akhirnya Siak bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau ditanya orang Melayu ini tentang cintanya kepada Indonesia ini, makanya nama beliau di Riau ini diabadikan dalam 3. Jalannya, nama jalannya Jalan Sultan Syarif Kasim. Universitasnya UIN Suska, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Nama airportnya Airport Sultan Syarif Kasim. Makanya kita kalau naik pesawat, begitu mau mendarat, prepare for landing, siap-siap mau landing, langsung diumumkan, ladies and gentlemen, kepala bekudis tempel semen. Tak lama lagi kita akan landing di Sultan Syarif Kasim II Airport. Dulu itu namanya Airport Simpang 3. Diresmikan oleh Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dalam kata sambutannya apa kata Gus Dur? Ini memang sudah tepat namanya Airport Sultan Syarif Kasim II. Sebelumnya namanya Airport Simpang 3. Masa airport namanya seperti pangkalan becak? Kita pun bangga. Coba dulu kalau disebut, kau mau mendarat kemana? Simpang 3. Sekarang kan bangga kita. Kau mau mendarat kemana? Kita mau mendarat ke Sultan Syarif Kasim II. Masya Allah. Saya melihat keranjang, itu biasanya diisi duit. Langsung tak normal jantung saya. Berdebar dia langsung. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika.
Itu cara menenangkan hati kita kalau tiba-tiba hati kita susah melihat kotak infak. Ini Pak Ustadz mesti ada penjelasan transparansi Pak Ustadz. Mohon maaf ibu-ibu yang lupa bawa duit, masukkannya ada gitu cincin, gelang, rantai, anting, gelang kaki. Itu maka dibuat muat dia, nggak pakai tutup. Ini Ustadz Somad mesti jelas ini Pak Ustadz. Ini duit kami ini kemana perginya? Duit bapak ibu ini akan dibawa ke Simpang Bingung. Tahu Simpang Bingung kan? Habis jembatan Leton, ada Simpang Bingung. Jangan bingung-bingung lagi. Nanti belok ke kiri, sebelum TPU Kopit ada pesantren besar namanya pesantren Nurul Azhar. Dan 25 anak gratis. SMP 3 kelas, SMA 3 kelas, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 75, 75, 150 gratis. Dari mana duitnya? Itulah setiap hari Jumat, hari Sabtu kami ceramah keliling. Jadwalnya disusun oleh Ustadz Al-Nob. Duitnya dimasukkan ke pesantren Nurul Azhar. Nanti Bapak Ibu panjang umur, sehat badan, jalan-jalan ke pesantren Nurul Azhar sebelum TPU Kopit. Makanya slogannya, sebelum ke TPU mampir ke YTW. Kalau sudah ke TPU jangan lagi mampir ke YTW. Karena kami tidak menerima hantu. Ustaz Somad ini kalau ceramah itu enggak pakai filter. Tolong nanti sebelum diupload diedit dulu. Nah, manusia mati meninggalkan, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Mobil kredit, motor kredit, rumah kredit, panci kredit. Satu-satunya yang lunas di rumah itu ibu lah yang lunas. Karena Pak Kua mensyaratkan aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Seandainya boleh kredit, bini itu pun kredit juga. Bini mati belum lunas. Kami sama Ustadz Al-Nob beserta Ustadz Hanafi pimpinan pondok pesantren beserta Bapak Ibu semua di keluarga besar Korem 031 Wirabima. Walaupun kita tidak hafal Quran, anak kita tadi hafal 25 juz. Berarti satu hari dia mengulangi hafalan 3 juz. Satu bulan dia hatam 3 kali. Kalau cuma 3 juz, saya bisa 4 juz Pak Ustadz. Juz melon, juz pokat, juz mangga. Kita bukan penghafal Quran, kita bukan ustadz, tapi kita ingin dapat amal mengalir sampai hari kiamat. Datang ke pesantren Nurul Azhar, support. Saya mau setelah pengajian, berdatanganlah orang ke Nurul Azhar bertanya ke Ustadz Al-Nob dan ke Ustadz Hanafi. Mana kelas, mana asrama, mana toilet, mana yang mau. Bapak nanyanya mau bantu? Enggak, mau nanya aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang Riau ini dulu yang kaya-kaya. Mati. Pejabat-pejabat mati. Orang-orang hebat mati. Tapi nama yang harum, apa nama gedung tertua di Jalan Sudirman, namanya Gedung Kaharudin Nasution. Dan ternyata gedung kita ini pun namanya Gedung Kaharudin Nasution. Nasution itu artinya nasaktian, sakti orangnya. Alakhita sesudina. Ini membuktikan Riau ini walaupun warnanya warna kuning Kesultanan Siak, tapi dia tidak fanatik, hanya Melayu saja. Pekanbaru ini penduduknya 1,2 juta. Kalau siang. Kalau malam 1 juta. Yang 200 lagi pulang ke Kampar. Termasuk saya tinggal di Rimbo Panjang. Penduduknya 1.200.000. Suku yang paling banyak
Minangkabau. Suku yang kedua Jawa. Suku yang ketiga baru Melayu. Justru ada orang Minang di sini. Lah ya ada orang awak di siko. Oh banyak. Baka badon sana ambo kasadonyo. Oh banyak. Yang kedua Jawa. Ono wong Jawa kene. Pripun kabare panjenenganipun? Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Banyak juga orang Jawa. Ada orang Batak di sini. Horas. Biado ala kita sesudena. Banyak. Tapi ku tengok yang jawab itu aja orangnya. Mau orang Minang, mau orang Jawa, mau orang Batak, berkaryalah di bumi lancang kuning ini. Jalan yang paling besar, paling panjang dari tepi Sungai Siak membelah kota Pekanbaru. Bukan jalan Hang Tuah, bukan jalan Hang Lekir, bukan jalan Hang Jebat, bukan jalan Hang Kesturi, tapi jalan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Sudirman itu wong apa? Wong Jawa. Gedung yang paling tinggi, bukan gedung Hang Tuah, bukan gedung Hang Kesturi, Hang Lekir, Hang Jebat. Gedung yang paling tinggi adalah gedung Suman HS. HS itu apa? Hasibuan. Gedung paling tua, Kaharudin NST. Cara membacanya Nasution. Ada pula pembawa acara yang baca Nasution. Nasution. Tolong yang bermarga Nasution, kalau nanti ada penerbangan internasional ke Amerika, ke Jerman, pemanggilan nama pesawat dengarkan baik-baik. Karena kadang orang tuh, Mr. Nasution, come to our flight, kata dia. Ada satu penumpang ketinggalan pesawat, komplain ke maskapai penerbangan. Why you don't call me? Kenapa kau tak panggil saya? Kata orang pesawat, I call you. Aku sudah manggil kau berkali-kali, kenapa nggak datang? Rupanya dia dari Bali, namanya Imade Oka. Dibaca orang pesawat tuh, I made okay. Gara-gara tulis, kenapa bisa ke situ pula pembicaraan kita? Sampai mana tadi kok membelok? Saudaraku dari Bali, kalian Hindu, tapi lihatlah di dekat airport ada vihara. Sebelum masuk airport belok kanan tengok vihara besar yang dibangun oleh Pemda Provinsi Riau. Itu Masjid An-Nur. Di depan Masjid An-Nur itu apa? HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Kalau acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, tahun baru hijrah, penuh Masjid An-Nur. Ibu bapak bingung parkir di mana? Terbuka pintu HKBP, numpang parkir di sana. Tapi saya belum pernah parkir. Kalau saya parkir itu tengok jamaah. Ustaz Somad ada juga jadwal di sini gitu orang. Kita di Riau ini memang warnanya kuning, warna Melayu. Tapi kalau kau berkarya, kau mau Jawa, kau mau Batak, kau mau Islam, kau mau Protestan, kau mau Hindu, kau mau Buddha, orang Melayu terbuka hatinya. Siapapun senang di sini. Riau ini tenang Pak Ustadz, sejuk. Bapak bilang Riau ini sejuk. Iya Pak Ustadz. Bapak udah lama di sini, baru sebulan. Iya sebulan ini hujan Pak. Tapi 3 bulan lagi panasnya minta ampun. Memang cuacanya panas, tapi hati kita sejuk insya Allah. Amin ya Rabbal Alam. Ada gedung di Jalan Ahmad Yani, ruko. Dinding ruko ini disiram cuka. Disiram cuka dinding itu tentu malam rapuh.
Itu dinding ini mohon maaf kalau disiram cuka rapuh, didorong pakai tangan tumbang. Makanya kalau ada pesulap-pesulap yang bisa meninju dinding roboh, itu dari siram cuka itu. Rupanya mereka menyewa ruko, malam disiramnya cuka, di sebelah itu bank, mengambil duit bank. Ditangkap sama Pak Poltabes, ditanya sama Poltabes, kamu orang mana? Dia pendatang, bukan dari Riau. Saya datang dari sana. Merampok di sini? Iya. Sudah lama? Sudah lama, Pak. Kenapa Riau kau pilih? Riau ini enak, Pak. Menyejukkan dan menenangkan. Rupanya perampok pun suka juga di sini. Maka kita jaga Riau ini tetap kondusif, tetap aman, tetap damai. Baldatun thayyibatun warbun ghafur. Di mana ada gula, di situ ada semut. Riau ini manis. Kalau sudah manis, semut-semut berdatangan. Posisi Riau di tengah jantung Sumatera. Yang dari Sumatera Utara datang ke Riau. Yang dari Kepri datang ke Riau. Yang dari Sumatera Barat datang ke Riau. Jambi, Palembang datang ke Riau. Kata Pak Wali Kota, Pekanbaru ini kedatangan orang baru 1 bulan 1.000 orang. Berarti 1 tahun 12.000 orang datang, bawa anaknya 13.000, bawa istrinya 14.000. Berdatanganlah orang. Maka tugas bapak-bapak TNI untuk menjaga kedaulatan negara, mudah-mudahan Bapak diberikan kekuatan dan kesehatan selalu insya Allah. Terutama doa kita nanti di akhir majelis untuk Bapak Kasrem yang sedang dirawat, mudah-mudahan sehat. Makanan tetap dijaga. Ada yang mengatakan banyak takut makan kambing karena kambing itu katanya mengandung kolesterol. Itu tidak benar, Bu. Karena kambing sebetulnya tidak mengandung kolesterol tapi mengandung anak kambing. Saya tadi waktu masuk ke ruangan atas bersama Pak Danrem, begitu masuk ke ruangan langsung tercium bau harum semerbak. Yummy. Saya mau nanya segan. Saya kan tetap menjaga harga diri saya kan. Tapi rupanya Pak Danrem tahu isi hati saya. Seolah-olah beliau berkata, ku tahu yang kau mau. Kata beliau, Ustadz, kayaknya ada aroma-aroma makanan nih Pak Ustadz, katanya. Dalam hati saya, gua banget. Enggak saya cakapkan, saya kan profesor, masa saya jaim saya. Nah, habis itu datanglah bawa, saya tengok rupanya tekwan. Tekwan ini makannya cuma boleh ngambil sekali. Kalau 2 kali namanya tektu. Saya terus terang Pak, Bu, saya kalau nanti bertamu ke rumah Bapak Ibu, kasihlah makanan yang berkuah-kuah. Sup, tom yum, tekwan memang suka saya. Kenapa? Karena berkuah ini kita tak terlalu banyak mengunyah. Kanan kiri gul, kanan kiri gul. Cepat. Jadi efisiensi waktu. Jadi kalau banyak mengunyah 22 kali pula, Mak. Masya Allah, tabarakallah. Habis itu baru saya dibawa kemari. Kata Pak Danrem, mohon maaf Pak Ustadz, nanti kita turun ke bawah nih pakai tangga Pak Ustadz. Maksudnya Pak, kita nggak pakai lift, pakai tangga. Oh, memang saya dari Mesir dulu terlatih naik tangga. Sampai di Mesir, saya tinggal di lantai 9. Di Haisamin depan aulat ragab di atas. Pas saya sampai itu, lift rusak. Tiap hari lantai 9. Jadi memang kenapa bapak-bapak tentara kita ini sehat? Ya itu karena nggak ada lift itu. Sehat. Saya banyak ditanya orang. Ini Ustadz ini kayaknya jaga makanan ya. Dari dulu ketemu Ustadz kok nggak gemuk-gemuk katanya. Ustadz ini kayaknya suka lari ya. Saya termasuk orang yang tidak suka lari.
Karena beberapa kawan saya yang suka lari itu saya lihat dia hanya ingin lari dari kenyataan. Adalah dokter kita di Batam. Ustaz Somad saya lihat kurus sekali katanya. Cobalah Ustaz minum ini supaya agak gemuk sedikit. Apa itu Pak Dokter? Minum pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Apa itu Pak Dokter? Susu kental manis. Saya belilah 90 saset. Pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Sebulan saya minum. Habis itu saya timbang, tak naik-naik. Pak Dokter, ya enggak naik timbangan saya. Oh, kalau gitu Ustaz terima aja. Berarti udah takdir Pak Ustaz. Nah, jadi saya kurus ini bukan karena olahraga, bukan karena banyak puasa sunat. Memang udah takdir. Hidup ini Bu, hidup ini Pak, sebenarnya hidup ini enggak berat. Yang berat itu adalah memikirkan cakap orang. Kurus kita, susah kali lah kau sama laki kau itu ya. Gemuk kita, pertumbuhan itu ke atas bukan ke samping. Jadi mau gemuk mau kurus yang penting sehat. Gak usah ibu pikirkan. Hidup ini gak ribet, hidup ini gak jelimet, hidup ini gak payah. Yang payah itu adalah memikirkan cakap orang. Betul tak? Setuju semua orang. Nah, menjadi tentara dengan badan yang sehat, tapi di atas ini ada gambar bintang. Ketika malam gelap, tak tahu mana timur, mana barat, mana tenggara, mana selatan, sesat kita. Yang menyelamatkan kita adalah, oh nampak bintang. Bintang itu penunjuk jalan. Bintang selalu dijadikan sebagai simbol agama. Dan Islam memang memakai bintang. Makanya di atas masjid itu ada bulan dengan bintang. Karena bintang, Allah bukan bintang. Allah itu tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi ini adalah simbol Tuhan. Sama dengan di Pancasila ada simbol gambar bintang. Zaman dulu orang-orang yang belum membaca mau mengambil kewarganegaraan Indonesia ketika kita sudah merdeka 1945, disuruh mengambil simbol. Pancasila 1, bintang basagi limo. Salah Pak, ketuhanan yang Maha Esa. Rupanya nggak bisa baca, dia cuma nengok gambarnya aja. Bintang adalah simbol ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban Muslim menjalankan syariatnya. Itu dulu bunyi sila 1 pertama Pancasila. Saudara kita yang ada di timur, yang non-Muslim merasa takut nanti kalau dijalankan syariat Islam ini nanti kita jadi susah karena ketidaktahuan. Padahal umat Islam kalau dia menjalankan syariat Islam untuk kita saja, khitan untuk kita, urusan agama orang lain kita tidak urus. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Ya tapi karena ketidaktahuan kita mau menjaga Indonesia jangan sampai pecah antara timur dan barat. Oke, 7 kata itu kita hilangkan. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Hilangkan. Yang penting kita bisa bersatu. Akhirnya Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Kau berani, merah. Kau hebat, kuning. Tapi kalau kau tak bertuhan, kau tidak punya tempat di negara kesatuan Republik Indonesia. Merdeka! Takbir. Jadi yang memberikan kita kekuatan itu adalah Tuhan. Sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tuh gambar Jenderal Besar TNI Anumerta Panglima Besar Sudirman. Kalau bintangnya 4 jenderal. Kalau bintangnya 5 itu jenderal tertinggi penghormatan. Kalau 7 sakit kepala. Paling tinggi penghormatan 5.
Ditangkaplah Jenderal Sudirman oleh Belanda. Datang Belanda karena ada pengkhianat yang membocorkan tempat bersembunyi Jenderal Sudirman. Ketika Jenderal Sudirman mau mengadakan rapat, rupanya ada satu pengkhianat Belanda yang matanya biru, yang kulitnya hitam, putih, yang rambutnya pirang macam rambut jagung. Itu enggak terlalu jahat. Yang jahat itu Londo Ireng. Kulitnya hitam, hidungnya pesek, tapi otaknya lebih jahat dari Belanda. Itulah pengkhianat yang menunjukkan. Begitu tentara ini mau datang menangkap, langsung dirubah Jenderal Sudirman. Majlis itu menjadi majlis tahlil. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya Belanda pas mau ngelihat, apa iki kira Belanda? Belanda kok bahasa Jawa? What is this? Bahasa Inggris pula. Kata Belanda, nggak jadilah. Orang majelis tahlil kok. Akhirnya orang datang. Panglima Besar Jenderal Sudirman, ya, kamu tidak jadi ditangkap Belanda. Betul. Kamu punya jimat. Zaman dulu orang tuh bawa jimat. Bawa jimat. Makanya ada orang kemana-mana nggak mempan ditembak bawa jimat. Suatu hari tembak mati. Rupanya jimatnya nyangkut. Jenderal Sudirman punya jimat. Kenapa nggak bisa ditembak Belanda, nggak bisa ditangkap? Kata Jenderal Sudirman, saya punya 3 jimat. Yang pertama, wudhu saya tidak pernah batal. Yang kedua, sholat saya tidak pernah tinggal. Yang ketiga, zikir saya tidak pernah putus. Jadi, bapak-bapak penerus Jenderal Sudirman, wudhu jangan pernah batal. Tapi jangan gara-gara wudhu nggak batal, nahan kentut sampai biru muka. Kalau mau kentut-kentut aja. Saya pergi ke rumah sakit, sebelah kiri, jalan apa namanya itu. Sampai di dalam ketemu dengan satu pasien profesor. Bapak sakit apa? Saya bilang. Senyum deh. Sakit apa Pak? Saya bilang. Setelah tamu pulang, sudah sebulan saya nggak bisa kentut Pak Ustadz. Maka sejak itu saya nggak pernah saya tahan, asal kentut aja. Payahlah kami nih Pak Ustadz, kami tentara. Gimana kami mau ngambil air wudhu? Kami kan pakai ikat-ikat. Dalam ajaran Islam ada namanya massul khuffain, mengusap sepatu. Bapak dalam keadaan perang, genting, susah, payah. Maka kalau dia musafir 3 hari 3 malam. Tapi kalau tidak musafir, mukim sehari semalam. Subuh, wudhu biasa. Famsa fagsilu wujuhakum wa aydiakum ilal marafiq siku. Wamsahu biru'usikum, kepala sampai telinga. Nanti pas giliran kakinya, pertama wudhu yang pertama siram kakinya biasa. Habis itu pakai kaos kaki, pakai sepatu. Nanti kalau wudhunya batal, kakinya tinggal diusap saja. Dibasahi tangannya, lalu diusap sepatunya bagian atas. Mana tahu ditugaskan di tempat yang genting, namun sholat jangan pernah tinggal. Kakaknya diusap pada. Begitulah agama Islam meringankan sehingga orang merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Saya pergi ke Mesir, jumpa dengan Syekh Najmuddin Al-Kurdi. Kata dia, Abdul Somad, saya ajarkan kamu zikir. Zikirnya mudah. Napasmu kan 2. Napas kita ini cuma 2. 1 tarik, 1 hembus. 1 tarik, 1 hembus. Kalau sudah berhembus nggak bisa ditarik, mati. 1 tarik, 1 hembus.
Maka waktu ditarik itu Allah. Waktu ditarik itu Allah. Tidak berbunyi, tidak bersuara. Tarik Allah. Allah, 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 Allah. Sedang berhadapan dengan musuh. Sedang tiarap di tengah hutan. Sedang masuk ke dalam lumpur. Sedang apapun. Tarik nafasnya Allah. Hembusnya pun Allah. Tariknya Allah, hembusnya pun Allah. Sehingga kalau mati di situ, matinya sebagai mati syahid, karena kalimat yang terakhir keluar dari mulut adalah Allah. Secinta-cintanya ibu dengan suami, kalau mati, kalimat yang terakhir mesti la ilaha illallah. Mana ada orang mati kalimat terakhirnya? Mas Parno. Sesayang-sayangnya bapak sama ibu. Saya mau menjelaskan ini tapi kalimat ini terlalu menyakitkan kadang pak. Tapi mesti kucakapkan juga. Surat tanah bapak akan dibawa ke akte notaris berganti nama menjadi nama orang lain. Surat mobil STNK BPKB akan dibawa ke kantor Samsat depan Purna MTQ. Akan berganti nama dengan nama orang lain. Ada surat terakhir yang berat saya mengucapkannya. Surat nikah. Akan berganti nama dengan nama orang lain. Mereka hanya menunggu kita 4 bulan 10 hari pak. Habis itu mereka pun dipinang oleh bronis. Berondong manis. Lihatlah dari senyum mereka yang merekah. Tolong Pak dan Rem jangan undang lagi Ustadz Somad ini, dia hanya merusak kebersamaan kita. Saya tidak ingin menjadi Ustadz adu domba. Saya hanya ingin menyadarkan kita bahwa kita akan mati menghadap Allah. Ini fungsi tanda bintang di atas. Yang paling tinggi, yang paling utama adalah sebagai muslim. La ilaha illallah. Kemanapun bertugas, langkahkan kaki. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata. Di balik laki-laki yang perkasa dan pemberani wirabima ada 2 perempuan yang luar biasa. Siapa itu? Ibunya dan istrinya. Ibu melahirkan anak, anak ibu jadi tentara. Dan ibu punya suami, suami ibu tentara. Ibulah perempuan yang luar biasa, punya anak tentara, punya suami tentara. Saya terakhir saya tanya anak saya, namanya Sami, Ahmad Mesbahi Ibadillah. Sami, kau nanti udah besar jadi apa? Jadi tentara katanya. Saya upload di Instagram saya yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Ada ibu yang udah nonton video itu? Ada? Saya tanya. Saya sangat berharap dia menjawab mau jadi ustadz. Dia bilangnya mau jadi tentara. Terus kalau kau jadi tentara mau jadi apa? Mau menumbuk hantu katanya. Jawaban yang unpredictable. Yang tak terperkirakan oleh saya. Itu bu, pak, video itu asli bukan rekayasa. Saya pun terkejut jawaban dia. Setahu saya tentara ini cuma bisa mengusir 3. Jepang, Belanda, Sekutu, tambah PKI. Rupanya hantu pun bisa juga. Nabi Muhammad SAW dapat wahyu umur 40. Berdakwah di kota Makkah 13 tahun. 40 tambah 13? 53. 2 tahun tinggal di Madinah, perang Badar. 53 tambah 2? 55. Umur 55 naik kuda dari Madinah ke Badar 150 km. Umur 55. Umur 55 menjadi panglima perang. Kalau Tuhan pergi ke Padang, belikan saya sayur kubis. Kalau surat sudah datang, tanda waktu sudah habis. Nabi umur 55 tahun
jadi panglima perang Badar. Yang sekarang mengaku umat Nabi Muhammad, umur 55, medical check up. Dari mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki, kepala sakit, tenggorokan sakit, mata rabun, kaki. Semua naik, asam urat naik, asam lambung naik, yang turun asam kaki.